Cheryl. Nah, ini gimana kemarin baru aja dapat kabar bahagia di kita Indonesia yang gimana baru aja melakukan pernikahan itu gimana sih awalnya bisa mengenal Mbak Sebat kan juga Mbak juga selebgram juga ya itu gimana awalnya gimana? Panjang sih ceritanya sebenarnya. Udah diceritain juga kayaknya di YouTube. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat itu bisa langsung lihat di YouTube. Itu jelas panjang lebar karena kalau diceritain di sini nggak mungkin kayaknya. Sedikit aja mungkin. Jadi perkenalannya karena waktu itu saya lagi depan Ka'bah lagi umroh, saya minta jodoh, saya berdoa dan ternyata Allah kasih jawaban cash langsung ketika itu. Ya alhamdulillah dipertemukan dengan Cheryl gitu. Dan masalah pendekatannya itu berapa lama dengan Mbak Sebat? Saya coba kenal sama dia sih 9 bulan. Saya coba gali karakternya dia dulu. Dan dari teman-temannya saya tanya dia tuh orangnya kayak gimana. Dan seterusnya seperti itu. Dan pada akhirnya saya mutusin buat nikah sama dia melalui istikharah juga gitu. Mbak gimana setelah mendengar mendengar Mas Raffi kan public figure juga, entrepreneur dan sebagainya sempat ada rasa ketakutan atau mungkin gimana? Enggak sih, enggak ada rasa ketakutan gitu. Kayak ya udah menerima aja. First impressionnya gimana melihat Mas Raffi sendiri? First impression. Taki tuh baik orangnya, jadi aku tuh awalnya ngira dia tuh agak gimana gitu kan. Terus kayak aku cukup perkenalan lama juga sama Taki, udah 9 bulan ya. Jadi iya, jadi lewat teman-teman gitu. Kayak aku juga cari tahu dia siapa sih gitu. Soalnya kan awalnya aku nggak cukup mengenal dia siapa gitu. Ya udah. Gimana pertama kali humoris kah atau gimana mungkin? Humoris banget. Iya, receh anaknya. Udah. Kalau Mas Raffi gimana first impression melihat Mbak? Kalau first impression saya sih yang pertama karena memang gini ya, kita sebagai manusiawi itu pasti manusiawi banget melihat dari wajahnya teduh. Saya senang sama lihat wajahnya. Tapi juga dari agamanya, dia coba memperdalami agamanya, dia sering datang ke kajian, haus dengan ilmu lah. Dan dia tuh coba terus gali-gali ilmu, bahkan kalau misalnya dia ada merasa salah atau ada sesuatu yang menyimpang, dia minta ditegur gitu loh. Tegur aku kalau misalnya aku salah. Dan itu saya senang banget sama dia seperti itu. Itu first impression saya kenapa saya betul-betul tertarik dan jatuh cinta sama dia gitu. Mbak ada itu nggak sih ada rasa-rasa cemburu karena kan banyak fansnya gitu kan banyak fans fanatik public figure segala macam ada rasa cemburu nggak sih dengan Mas Raffi? Wah, banyak banget sih fans yang fanatik sama dia, tapi kayak ya udah biasa aja karena kan aku kalau mau sama dia aku harus menerima pekerjaan dia gitu loh. Jadi aku lebih mengerti aja. Gitu sih. Jadi Kemarin di mana? di Batam. Di Batam. Iya. Dari segi mahar segala macam gimana? Gimana? Maharnya Maria kemarin kan udah tuh. Terus diomongin lagi. maharnya berlian. Maharnya kemarin cincin berlian, terus kemarin itu emas antam 48 gram sih. Itu aja sih. Terus dari segi tinggal di Indonesia di Jakarta atau mungkin di Batam? Tinggal kita di Jakarta, tapi untuk sementara karena insya Allah saya akan bawa dia ke Mesir dan nemenin saya belajar juga. Insya Allah dia juga mau belajar di Mesir, makanya sambil proses memperdalami ilmu agama, dia nanti ketemu sama guru-guru di sana dan juga nanti proses menghafal Quran juga di sana insya Allah gitu. Dibawa ke Mesir. Sudah siap sih. Ya mau nggak mau harus siap. Sekarang ikut suami ya. Karena ikut suami kan. Istri harus ngikut suami mau nggak mau. Sekarang sudah fix bercadar ya? Jadi aku sebenarnya lagi kayak menyesuaikan gitu sih Kak. Kayak kan lagi pandemi juga. Jadi aku nggak tiap hari tiap saat bercadar juga. Jadi kayak proses lah. Masih menyesuaikan gitu. Berkaitan dengan nazar yang katanya kalau hamil udah sudah bercadar. Iya. Ya nanti kalau misalnya udah punya anak satu, katanya dia mau bernazar, mau pakai cadar. Tapi kan kita nggak tahu nih dalam proses perjalanan ini apakah dia sudah nyaman, kemudian memang sudah kuat apa keistiqomahannya dia. Ya udah alhamdulillah misalnya gitu kan. Makanya kita doain aja mudah-mudahan dia segera bisa lebih menyempurnakan lagi pakaiannya. Amin insyaallah. Program anak gimana? Ini program apa? Atau mungkin ada beberapa public figure kayak nggak mau punya anak dulu, yang mau pacaran dulu gitu istilahnya. Kalau kalian gimana? Tergantung dikasihnya aja. Kalau kita sih ya dikasihnya Allah lah kayak gimana karena kan anak itu kan rezeki ya sebetulnya. Tapi kalau kita pribadi ya udah nikmatin aja dan kita juga memang untuk awal-awal ini lebih menikmati masa-masa berdua dulu biar apa ya lebih dapat kasih sayangnya, kemudian sama-sama saya bisa membimbing, dia juga mau dibimbing gitu. Terus udah honeymoon mungkin? Apakah honeymoon ke Mesir nanti atau gimana? Honeymoon belum, cuman kemarin udah sempat beberapa ya keluar-keluar lah libur-liburan, nanti mungkin ada beberapa program insya Allah honeymoon tapi belum tahu nih, masih dirahasiain ya. Ini kan Gitu. banyak nih, ya netizen banyak yang baper dengan kalian karena kan di story sweet banget
dari segi masaknya romantis atau gimana sih Mbak? Gak tahu sih, kita biasa aja. Kita tuh pada baper, pada katanya masaknya kata sweet banget, masak temennya disuapin. Emang romantis atau gimana? Kalau saya ya kayak gitu sih sebenarnya, kayak karena gini, kalau saya sama dia tuh sama-sama terbuka dari awal, bener-bener nggak ada yang ditutup-tutupin, jadi kita hubungan itu betul-betul merasa enak, nyaman gitu. Kita mau cerita sesuatu apa enak. Kemudian juga untuk masalah masak, Terbuka sih. ya saling terbuka. Untuk masalah masak juga dia cukup mahir gitu loh. Jadi bisa memanjakan suami ini ceritanya. Betah banget. Jadi saya keluar keluar dari rumah tuh nggak keluar-keluar sama sekali. Kayaknya 2 hari tuh di rumah aja betah. Karena di sisi lain ngeliat wajah dia nyaman, senyum terus, bisa ibadah terus, ya kan bisa ngajarin dia langsung ngaji, dan dia juga bisa masak langsung gitu. Biasanya termasuk orang yang manja nggak sih? Karena kan kerja nih ya, bisnis keluar. Termasuk orang yang manja nggak sih? Kayak nyari-nyariin gitu. Siapa? Dia apa saya? Oh kalau dia lumayan manja sih. Berarti kalau kerja dicariin. Enggak sih, karena untuk saat ini memang saya lebih fokus ke berdua dulu. Untuk kerjaan saya skip dulu, maksudnya bukan saya skip, di hold, tapi saya serahkan ke tim gitu. Tapi untuk beberapa hari ke depan mungkin udah balik lagi kerja gitu. Bang sebagai adiknya nih gimana melihat sang kakak belum menikah? Ya, bahagia, pastinya bahagia, senang, bersyukur gitu. Apalagi punya kakak perempuan baru. Karena kan selama ini Wafik nggak punya saudara cewek. Jadi ngerasa kayak seru juga gitu. Kita bisa tukar cerita, deket juga. Pokoknya kita udah kayak teman aja gitu, kayak kakak adik aja gitu. Perubahan apa sih yang dilihat setelah Mas Raffi nikah dengan Mbak Sarah? Kenapa? Perubahan apa yang dilihat? Perubahan apa? Menjadi lebih dewasa. Bang Taki lebih ini sih, jauh lebih perhatian. Dia lebih posesif sekarang sama aku. Aku nggak boleh kemana-mana. Iya, aku ikut dia terus. Karena dia ada satu-satunya perempuan. Ya. Terakhir mungkin kira-kira harapannya kira-kira gimana? Harapannya sih kita pasti tentunya sama-sama ingin menjalankan visi dan misi yang sama, satu frekuensi, dan mencapai target tujuan hidup kita, yaitu membangun keluarga yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Dan tujuan akhir kita kan bukan hanya di dunia tapi di surga, akhirat nanti gitu. Ya doain lah teman-teman. Ya semoga samawa sampai akhir. Ya semoga dapat anak-anak yang soleh-soleha juga, insyaallah.